Artinya, Artinya hidayah itu selalu diberikan sama Tuhan, selalu ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Jadi, wah saya sih udah kadung, belepotan. itu yang Nah, sering, yang banyak itu. itu. Udahlah, saya mudah kayak gini, ngapain Tuhan juga udah nggak melirik-melirik. Jadi ya memang memang itu karena saking jauhnya dengan Tuhan, sudah nyaman dengan nafsunya, sudah dipenuhi dengan setan, ya sampai begitu. Songo TV Cekar Ceker Legur. Padahal ya bisa kembali dan bisa Bisa. lebih dahsyat dari orang-orang yang hidupnya normal gitu. Dalam arti dia sholat ya sholat, kadang-kadang karena faktor penyesalan yang begitu dahsyat yang dimiliki oleh dia, itu kan tidak dapat dirasakan oleh orang yang tidak pernah bermaksiat. Nah, Kang Izin misalkan yang nggak pernah mencuri, nggak bisa maling apa segala macam, nggak bisa menyesal dalam rangka itu, nggak bisa. Tapi orang yang pernah melakukan itu menyesalnya minta ampun dan kembali kepada Allah begitu luar biasa. Nah gara-gara itu lalu kemudian Allah bisa mengangkat derajatnya di sisinya. artinya lagi gimana? Maksudnya artinya yang demikian itu apa? Berarti harus, Dia harus mencari. enggak, maksudnya berarti kita harus salah dulu dah, baru Ya kita. enggak, Oh, enggak juga. enggak. Maksudnya orang-orang siapapun itu sebetulnya diberikan kesempatan untuk kembali dan Allah selalu memberikan cahayanya kepada siapapun. Gitu. Bukan berarti kemudian harus begitu dulu, enggak. Mm-mm. Jadi Tuhan itu selalu memberikan cahaya hidayah. Nah, ada nih orang yang sudah terlanjur. Mungkin kalau dihitung dinilai dengan nilai dosa, mungkin dosanya sudah berapa gunung dijadikan satu aja kayaknya lebih gitu. Nah, tapi dia merasa pengen, wah salah nih yang saya lakukan nih gitu. Tiba-tiba dia pengen pengen berubah. Nah, itu kan ada yang spontanitas seperti tadi Malik bin Dinar pada saat mendengar orang ngaji, kesadaran dirinya muncul, kesadaran tentang Tuhannya muncul, kesadaran tentang kesalahan-kesalahannya itu muncul. Tapi ada juga orang yang memang, wah ya nih, saya salah nih. Tapi pada saat dia merasa salah, dia bingung harus mulainya dari mana ya memperbaikinya nih. Itu gimana tuh? Sementara kan kadang ada, waduh, malu lah saya kalau datang ke kiai, malu lah saya kalau datang ke majelis pasti dicemooh sama orang. Dan itu bisikan-bisikan yang muncul Itu dari kan ada perang di dalam diri itu. nah itu namanya jihad Pak. Mm-mm. Jadi orang pengen balik kepada Allah itu memang butuh jihad, peperangan batin. Dan itu harus diperkuat kita. Jadi ketika kita sudah mulai iman kepada Allah, istiqomah gitu, dalam menapaki keimanan tadi. Ketika tidak istiqomah ya bisa kembali lagi nanti. Nah, seharusnya begini, orang-orang itu kadang-kadang memahami dosa, lupa dengan zat yang maha agung. Wasi'al maghfirah. Ampunan Allah itu luas, maha luas kan gitu. Dosa setiap orang segede apapun dibandingkan dengan wasi'al maghfirah, rahmahnya Allah gak ada apa-apanya. Bisa nggak melebihi itu? Kan nggak bisa. Artinya siapapun kita yang terjerumus seperti apapun kita, model penjahat kayak apapun kita, Allah tetap welcome gitu, tetap welcome. Dan ketika Allah kemudian mengampuni dosanya, ya nggak ada dosa. Yang sudah dilakukan itu ya sudah dihapus semua. Luar Ketika biasa. betul-betul diampuni kan begitu. Tapi jangan pernah merasa aman terhadap dosa yang sudah dilakukan. Padahal catatannya masih ada. Merasa aman gimana? Merasa aman wes tenang baik. Gusti Allah kan maha pengampun. Saya pasti sudah diampura. Itu merasa aman. Padahal sudah diampuni atau tidak, itu kita tidak tahu. Maka orang yang pernah seperti itu harusnya menjaga hatinya juga nih. Ketika ingat dosa itu ya tetaplah dia menyesal, minta ampunan, terusnya. Dan tentunya berhenti. Gitu. Nah itu yang nanti diampuni. Tapi kalau sudah aman, apalagi cerita,
Loh dulu nih saya mabok begini. Ini lagi nyesal apa lagi bangga? Iya. Ya, itu kadang-kadang terjadi kan ya. Iya. Dia sudah taubat, ya berhenti. Tapi ketika menceritakan aibnya Dengan sendiri, sebuah kebanggaan. itu artinya sedang dia berbangga diri terhadap maksiatnya. Nah ini permasalahannya. Maka harus bagaimana? Ya ditutup rapat kan aib. Itu kan aib. Orang lain tidak tahu, istrinya nggak tahu, anaknya apalagi jangan sampai tahu. Tutup rapat kan begitu. Harusnya begitu. Nggak malu, nggak malah kita cerita-ceritain gitu kan. Oh dulu saya preman loh, oh saya udah bunuh orang sekian, misalnya. Ya begitu, harus ditutupin, malu. Iya. Malu sama siapa? Ya sama Allah. Allah kan tahu semua. Loh kamu malah membuka diri, semua kejelekannya diceritakan semua sama orang, itu gimana? Kok bangga dengan kemaksiatannya? Itu jadi masalah besar. Jadi pada saat Dari penjagaan hati dari perbuatan salah yang dilakukan itu dia menyadari, dia meminta ampun, dan tentunya dibarengi dengan perbaikan ya. Perbaikan dalam langkah-langkah selanjutnya. Iya, dia tidak berhenti di situ, berhenti selesai tidak melakukan lagi, nggak berhenti di situ, tetap harus diproses terus. Kan yang namanya kualitas iman itu akan terus bertambah. Makom kedekatan seseorang itu juga akan bertambah seiring dengan proses yang dilakukan olehnya. Begitu. Proses takarub itu bisa didapat misalkan dengan cara kita konsen dengan makanan-makanan ruhani. Ya kita konsen, ya zikir lah, ya sholat lah, ya baca Al-Quran lah, baca sholawat lah, dekat dengan ulama. Itu kan makanan-makanan ruhani, vitaminnya. Nah itu yang nanti akan menyelesaikan. Berarti Tuhan itu memaksakan memaksakan kebaikan karena ada surga dan neraka. Coba kalau nggak ada surga dan neraka. Yang jadi pertanyaan, ya, Izin, ketika seseorang melakukan keburukan, apakah Tuhan menginginkan itu? Ya kok tanya dulu maksudnya. Ya, itu kan punya kesimpulan begitu. Ya kan tadi punya kesimpulan ya bahwa Tuhan memaksakan agar ada orang yang berbuat baik, ada orang yang berbuat buruk, agar surga dan neraka itu terisi. Iya, saya tanya balik, apa? Aja nanya, jangan nanya. Ya kan itu keyakinan Anda kan berpikir seperti itu. Iya. Nah, saya tanya, apakah ketika ada orang yang melakukan keburukan, Tuhan menghendaki itu? Tuhannya baik ya. Masa Tuhan buruk? Ya kayak tadi, berarti kan kontra. Ya kan pemahamannya. Berarti yang diinginkan Tuhan itu pertanyaannya apa sih? mungkin seperti ini. Ya berarti nggak ada neraka. Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia itu baik saja semua gitu? Karena Tuhan sudah menciptakan malaikat, Pak. Malaikat itu kan layak sudah Allah amarohum wa yaf'aluna ma yu'maru. Baik semua malaikat itu. Ya kan? Ya apa bedanya? Nggak usah ciptain manusia aja, udah malaikat aja semua. Jadi sehingga Tuhan menciptakan sosok yang menjadi peran antagonis seperti iblis untuk menggambarkan bahwa pada saat ada orang yang selalu bermaksiat, selalu melakukan keburukan, ya berarti ini kelompoknya iblis. Orang yang selalu melakukan kebaikan, kelompoknya malaikat. Ada pemahaman begini, ada pemahaman free will, free acts namanya. Kebebasan dalam keinginan, kebebasan dalam berkehendak. Ini pembahasan ini sudah lama sesungguhnya. Ada aliran yang disebut dengan Qadariyah, yang kemudian menjadi Mu'tazilah gitu kan. Ada aliran yang disebut dengan Jabariyah. Nah, Mu'tazilah memahami bahwa yang namanya manusia itu punya kekuasaan untuk melakukan apapun, pengen baik, pengen buruk gitu. Ketika Tuhan menghukum seseorang atau memberikan pahala kepada orang karena perbuatannya. Tetapi di satu sisi ekstrimnya, la qadha wa la qadar af'alul ibadi minal ibad, bahwa ketika melakukan kebaikan pun
menurut mereka Mu'tazilah, Tuhan tidak ada ikut serta nih. Artinya ya mutlak manusia saja yang menentukan itu. Tidak ada peran Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan hidayah itu tidak ada. Bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan untuk kembali, enggak ada. Pokoknya itu keputusan manusia semua. Ada orang yang jahat ya keputusannya memang jahat. Jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah itu orang-orang yang kelompok-kelompok yang mengedepankan akal ya. Akal. Lebih Nah, gampangnya Mohon maaf dipotong. Tadi ada Qadariyah. Nah, Qadariyah itu bukannya salah satu torekoh. Qadiriyah, Toreko Oh, beda ya Oh, antara Qadariyah dan Qadiriyah ya. Beda. Ya, ini barangkali salah gitu. Qadiriyah, ada Qadiriyah, ada Naqsabandiyah, ada penggabungan Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Nah, ini Qadariyah. Qadar berarti Qadar, yang takdir ya. dari kata dasar qadar ya. Qadar. Jadi memahami takdir itu adalah kebebasan dirinya dalam mengekspresikan. Dianggap bahwa Tuhan telah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk berkehendak melakukan sesuatu apapun itu bebas. Nah, berbeda 180 derajat dengan Qadariyah namanya Jabariyah. Jabariyah itu menganggap bahwa ya manusia itu seperti patung saja, bahwa kebaikan dari Allah, keburukan dari Allah, kita beribadah dari Allah, kita mencuri juga dari Allah. Allah semua yang melakukan itu. Nah, jadi yang benar yang mana tuh? Yang benar kan tawasud, Pak. Tawasud itu konsepsi daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tengah-tengah antara itu gitu tuh. Di satu sisi ketika kita melakukan sesuatu yang baik, itu tetap ada unsur Tuhan yang menggerakkan itu. Kita jangan sombong dong ketika kita melakukan sesuatu itu betul-betul rahmat Tuhan. Harus ada keyakinan seperti itu. Qadariyah kan enggak gitu. Ya itu kan saya gitu kan. Ahlussunnah enggak, Pak. Ketika misalkan dalam kondisi kita kemudian berbuat buruk, nah yaitu kita itu. Nah, ini Tuhan berarti sedang menilai bahwa kita buruk. Ayo kembali dong, kan begitu. Tapi kadang-kadang Tuhan ini ya agak anehnya begini nih. Tapi nggak adil juga dong kan kalau Kadang-kadang begitu kan. dulu. Kadang-kadang Tuhan itu mentakdirkan seseorang untuk bermaksiat. Tuhan itu Mentakdirkan untuk bermaksiat. Nah, ini di garis bawah ini. ya berarti Tapi bukan melegalkan ya sekali lagi. iya. Bahaya nih, harus di garis bawah ini nih. Itu gimana tuh? Yang penjelasannya? gimana? Ya itu tadi. Harus dijelaskan juga. Jangan sampai nanti kita akhirnya bermaksiat, Tuhan yang menakdirkan kita gitu. Nah, itu priben loh. Jangan begitu dong lihatnya. Dia kayak Maksudnya seneng- nanti saya bangga dengan kemaksiatan Iya. itu. kayaknya Mas Ijin seneng banget dibilang begitu ya. Iya, maksudnya nanti stigmanya begitu. Nah, Tuhan ini yang menggerakkan Iya. gua ke Jadi ada maksud dan tujuan ketika Tuhan mentakdirkan sesuatu itu. Jadi orang ketika berbangga dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan prestasinya, itu pasti diuji dengan kemaksiatan dia. Nih, saya nih udah tahajud, nih saya sudah jamaah, nih saya sudah baca Quran sehari 3 juz, ngomong bangga merasa, namanya takjub dan takabur. Tuhan nggak senang, karena tidak senang dalam rangka membersihkan dia agar tidak seperti itu, dia maksiatkan dia dulu. Udah kamu maksiat nggak bisa mengelak, Diremukin dulu lah. mungkin dulu, sih maksiat. Akhirnya nggak tadarus, nggak jamaah, nggak apa maksiat ya. Nah, ketika sudah maksiat, aduh kenapa saya ini kan begitu. Iya. Dia mikir, apa salah ini saya? Oh, ternyata harus dibereskan dulu nih cara pandangnya. Bahwa kebaikan, prestasi, apa segala macam, itu mutlak Allah yang menginginkan itu, bukan kita. Gitu. Gitu, Pak. Masih ada Masih yang bingung. mengganjal, Mas Ijin? Kayaknya Mas Ijin belum puas dengan jawaban ini. Begitu, Pak. Jadi, Ini agak susah dicernanya soalnya nih. ya berarti kan mengatakan ya seolah-olah mengatakan ya saya nggak mau tahu gitu, Pak. seolah-olah makanya. Makanya kadang-kadang, kalau kadang-kadang itu tidak selalu.
Berarti itu ada ada tujuan Tuhan ketika mentakdirkan seseorang maksiat, ada tujuannya. Karena Tuhan ketika didekati itu betul-betul harus bersih, Pak. Intinya di situ. Kita yang berdekat kepada Tuhan nih. Kita merasa bahwa kita ini sudah sempurna, dilempar itu. Karena kok susah ya ibadah ya. kalau nggak salah begini. Sa'asrifu an ayati alladzina takabbaruna bil khairil haq. Tuhan akan melempar dari tanda-tanda kekuasaannya orang-orang yang mempunyai perasaan sombong dengan tanpa alasan yang benar. Gitu. Jadi dilempar dulu gitu, memang sengaja dilempar sama Tuhan. Oh, ente belum bersih nih, dilempar dulu. Tendang lagi. Siapa yang menembak? Tuhan gitu. Karena belum bersih, karena masih ada unsur takabur. Maka dalam konsepsi tasawuf itu yang perlu dibersihkan, yang harus diberesi itu yang paling susah memang adalah takabur, sombong. Manusia itu paling senang klaim. Ini kebaikan saya loh. Ini kehebatan saya loh. Dan tidak jarang kemudian menceritakan saya ini loh begitu. Agar apa sih? Itu unsur-unsur yang kemudian ada unsur syirik di dalam. Ngeri kan? Nah, itu yang menjadi pembahasan. Masih bingung. Maksud sudah bisa diterima. Berarti kesimpulannya Oke. jangan bangga Dengan apapun. ya, baik kesalahan maupun ibadah. Gak boleh bangga. Gak boleh bangga. Apa yang kita banggakan? Orang kita itu cuma hanya sebatas cermin kok. Kita tuh hanya sebatas bayangan-bayangan saja kok. Lalu kemudian apa yang kita banggakan? Kita melakukan kebaikan itu, tubuh kita dari Tuhan, kekuatan tubuh kita dari Tuhan, kita digerakkan pikirannya, digerakkan hatinya oleh Tuhan. Lalu kita mengklaim bahwa itu adalah produk kita. Itu yang bermasalah. Berarti kalau kita bicara ini nih sebenarnya Tuhan ini ngasih pengetahuan belum semuanya. Ada yang emang Tuhan udahlah makhluk, lu nggak usah tahu dah apa yang gua mau gitu. Udah jalanin aja yang ada aja tuh gitu. Ada begitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalnya ya kayak tadi, karena ujung-ujungnya kan terserah Tuhan. Kemudian hitung-hitung ridho Allah kan nanti di hisab juga semuanya terserah Tuhan. Berarti kan artinya ada emang satu yang disembunyikan yang makhluk tidak boleh tahu. Pas waktu penciptaan manusia itu kan, udahlah kamu tuh nggak tahu. Padahal manusia mau kayak gini, padahal mau kayak gini itu kan. Manusia itu secara hakikat itu dibelenggu oleh jasadnya. Maka tugas manusia itu harus membongkar sisi pengaruh daripada jasad tadi. Makanya kalau misalkan mau dipahami, ini urusannya dengan keyakinan ya. Dulu ketika Tuhan setelah menciptakan alam ruh dan dari ruh semua, masih ruh kan begitu. Itu tuh ngomong Tuhan kepada manusia itu, alastu birabbikum, apakah ini bukankah aku ini Tuhanmu kan gitu. Ngomong itu semua ruh manusia mengatakan bala syahidna, kami musyahadah, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan. Lalu kenyataannya tidak. Iya kan? Ada yang beriman, ada yang kagak. Nah, itu tadi setelah lahir tuh ya kan, itu roh masuk ke dalam jasad, maka perlu diproses lah ujiannya di sana Pak. Jasad itu kasar, roh itu suci. Sisi ruh itu pengennya kembali terus sama Tuhan, siapapun itu ruhnya walaupun karena syahidna, mereka sudah menyaksikan Tuhan aslinya ya, itu sudah menyaksikan Tuhan. Cuman ada yang menyaksikan, ada yang tidak menyaksikan orang di dunia ini kan begitu. Nah, maka harus itu kan diproses dulu. Yang dituntut dari sebuah syahadat kan salah satunya itu sebuah penyaksian. Ya, makanya yang namanya manusia itu ketika jadi manusia dituntut agar musyahadah di dunia ini, bukan ketika di akhir. Ketika di akhir dia menyesal. Mati misalkan ruhnya sudah diangkat, dia musyahadah ketika sudah matinya, dia menyesal. Maka musyahadah itu ya harus di dunia ini. Makanya asyhadu alla ilaha illallah itu di dunia. Menyaksikan betul itu. Jadi bukan sebuah pengakuan yang diminta dari syahadat ini ya. Ya, bukan hanya ngaku-ngaku saja. Nah, itu kan kalau pengakuan, kalau di
dunia lawyer itu kan apa, saksi palsu kan kena pasal ya. Iya. Satu Nah. CKTU. Apalagi kalau dengan hukum Allah tuh gimana tuh Kang? Repotnya. Karena yang diminta dari syahadat itu sebuah penyaksian, bukan pengakuan. Jadi makanya ada lawyer bersyariah dan tidak perlunya di situ. Lawyer syariah. Jadi tatkala ada saksi yang tidak melihat langsung, ya dia yakinnya atas ucapan si lawyernya, bukan kejadiannya. Oh, lawyer tadi ngomong A, B, ya saya bersumpah, bersaksi, mengatakan yang sebenarnya. Di dalam hatinya kan yang sebenarnya yang Pak lawyer katakan. Nanti ketika disumpah, demi Allah, jangan bumi Allah gitu. Iya, harus. Ya, bumi kan termasuk ciptaan Tuhan juga. Ada. Semuanya tipuan jadi. Iya. Ada. Jadi permasalahannya memang di situ manusia itu. Jadi skenario Tuhan, nah gitu ya. Skenario Tuhan menciptakan manusia itu bagaimana dibongkar oleh manusianya. Gitu. Dulu setiap orang itu sudah menyaksikan, ya kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan, gitu kan. Nah, kenapa Tuhan melakukan itu ketika di alamku? Agar nanti ketika ditarik ruhnya, dia tidak mengatakan, saya lupa. Itu kan, saya lupa. Saya tidak ingat itu, minta kembali lagi hidup, nggak bisa, begitu. Nah, kalau secara hukum syariat orang lupa itu dia tidak kena hukum. Apa ya? Gimana? Enggak, supaya dia tidak ngomong saya lupa, maka di awal sudah disaksikan dulu, gitu. Bukan hukum lupa itu akhirnya nggak masalah, bukan. Beda. Nah, beda. Oke, sekarang begini. Berarti kalau itu sebuah tuntutan dari sebuah konteks syahadat, pertanyaan alam kubur itu berarti harus dijawab sekarang dong. Harusnya. Dan ketika orang bisa Yang jawab itu orang jasad. iya ruh dong. Ruh yang Oh, menjawab. Man rob buka. Man Rabbuka itu pertanyaan makrifat. Siapa Tuhanmu itu makrifat. Kenal nggak sih sama Tuhan? Kalau dia tidak kenal dengan Tuhannya nggak bisa jawab. Bukan jasad yang Ruh, jawab ruh itu. lah. Ruhnya harus kenal dulu sama Tuhan. Maka dia akan Oh, nagi maksudnya nagi yang dulu kolu Iya. bala. Iya, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Katanya syahidna. Iya. Ternyata nggak kenal Tuhan. Termasuk ditanya juga, Waman Nabi Yoga, Nabimu siapa? Jangan-jangan nggak kenal. Kita nggak ketemu, tapi dituntut tahu. Itu kerennya. Kerennya Allah. Oh, Menciptakan kita nggak ketemu sama kanjeng Nabi, tapi harus kenal sama kanjeng Nabi. Malah nanti di kuburan itu kanjeng Nabi itu ditampakkan, dimunculkan. Kamu kenal nggak sama ini? Nggak tahu. Itu bermasalah ya ya. kenal. Itu Saya- bermasalah. Mas Izin Kalau yang nggak kenal bermasalah. sejak kapan jadi orang Islam? Nanti sudah. Maka orang yang bisa menjawab di kuburan itu harus makrifat dulu. Berarti begitu. Maksudnya halus makrifat itu dalam konteks makrifat secara filosof apa emang makrifat sendiri kenal hukumnya? dengan Tuhan itu begini. Jadi kita mengetahui Oh, jadi takut mati sekarang ya? Kemarin enggak, biasa aja. Mau saya pengen gagal mati. Orang-orang tertentu jasad ini menjadi Iya. sebuah hijab yang begitu. Kenapa kematian jadi sebuah hal yang seram? Iya, takut nggak bisa tadi sih. Gak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Padahal kita jasadnya sudah sholat, sudah ternyata nggak bisa jawab semua, itu kan Ya. bahaya. Rangkaian yang dimiliki oleh manusia itu betul-betul harus dibedah semua. Tadi sisi ruh yang harus ma'rifat, kemudian sisi nafsunya juga harus betul-betul tahu. Allah itu memanggil orang dengan bahasa nafsunya, yang dipanggil dimasukkan ke dalam surga itu siapa? Yang nafsunya mutmainnah saja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Yang dipersilahkan itu yang mutmainnah. Siapa sih yang jiwanya sudah mutmainnah? Orang yang jiwanya betul-betul sudah tenang bersama dengan Tuhan. Jadi ya santai betul. Santai, karena kenal semua. Ada orang datang itu yang menggerakkan Tuhan. Ada orang yang menjauh itu yang menggerakkan Tuhan. Ada orang yang memuji itu yang menggerakkan Tuhan. Ada orang yang menghina itu yang menggerakkan Tuhan. Yang tampak
Allah namanya. Ini muncul Itu pertanyaan. macam-macam, ada tingkatan-tingkatan orang memahami af'al, ada yang memahami asma, ada yang memahami zat. Itu tergantung daripada kemarifatan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Jadi muncul pertanyaan seperti ini, Mas Ijin. Kalau kita kalau kita masuk ke dalam sebuah kajian syariat bahwa di dalam rukun Islam itu ada 5 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah syahadat. Setelah yang syahadat ini adalah sebuah itikat, sebuah ucapan yang dilafalkan pada saat kita mengitikadkan bahwa diri kita itu adalah seorang Islam. Lalu baru kita diperintahkan untuk menjalankan sholat, puasa, zakat, dan sampai ke haji. Itu di kajian syariat. Nah, seperti kalau tadi yang dijelaskan pada saat harus mengenal, betul-betul mengenal dan betul-betul menyaksikan dengan konteks syahadat itu, kalau belum mengenal, lalu bagaimana sholatnya ini bisa mendapatkan penilaian di hadapan Allah, sementara pada saat kita melafalkan inni wajjahtu wajhiya, kita sendiri masih bingung. Aku menghadapkan wajahku pada wajahmu nih gimana nih Kang nih? Ya, makanya syahadat itu di awal, karena menjadi sebuah fondasi musyahadah. Maka orang yang sudah syahadat sesuai dengan yang dia sampaikan, dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu akan menemukan sisi kenikmatan ketika sholat, akan menemukan sisi kenikmatan ketika berzakat, akan menemukan sisi kenikmatan ketika berhaji. Kenapa? Karena nuansanya musyahadah, menyaksikan Allah ketika sholat. Kita itu bohong ngomong doa iftitah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, untuk Allah semua. Itu jangan-jangan masih bohong. Buktinya apa? Ketika baca itu nggak ada getaran sama sekali, nggak ada kenikmatan sama sekali. Padahal kalau betul-betul sudah musyahadah, dia syahadat, membaca dari Allahu Akbar dengan musyahadah, makanya betul-betul kebesaran Allah itu kelihatan, tampak dan dirasakan oleh dia. Kemudian Allahu Akbar kabiru dan seterusnya, sampai menyampaikan inna sholati ya Allah, sholatku ini ya Allah, sungguh hidupku, matiku, ibadahku semuanya karenamu ya Allah. Dan itu akan ditanyakan, bener nggak sih musyahadahnya sudah sampai di sana? Jangan-jangan masih, ya kalau misalkan belum sampai di sana juga ada masalah, ya sholat terus sholat, karena ini tetap harus berproses. Artinya begini, syahadat itu seharusnya, makanya disampaikan di depan, itu betul-betul harus menjadi fondasi dalam melakukan rukun-rukun Islam tadi, sehingga ada rasa. Kalau tidak ada musyahadah, ya ada hambar. Sholat ya hanya sebatas saya sholat, ya daripada saya masuk neraka, ya sholat aja lah. Dia tidak menyaksikan Tuhan sholat. Tapi kalau yang sudah syahadat, sholat yang menyaksikan Tuhan ketika dia sholat, ketika zakat, dia punya rezeki. Ini yang menggerakkan saya bisa berusaha Allah. Lalu kemudian saya menjadi muzaki dan saya wajib mengeluarkan zakat, yaitu Allah yang dia. Itu basnas lagi urusannya kalau udah zakat mah. Ya harus ada unsur itunya, Pak. Ini pembahasannya sudah mulai berat. Saya bisa minta rokok yang ringan kan nih? Berarti percuma sholat. Jangan percuma sholat, Pak. Apa? Jangan. Nah, lu ini kan salah lagi kan jadinya. Persepsinya. Ya, orang itu harus selalu mengevaluasi diri. Jangan merasa puncak. Orang itu harus selalu merasa rendah, merasa kurang, sehingga tidak berhenti di situ. Kalau ternyata harusnya begini, bukan berarti kemudian yang menjadi kesembilan saya percuma sholat. Yang harus menjadi kesembilan, sholat saya harus diberesi, dan begitu. Kenapa jadi percuma sholat, percuma zakat, percuma haji? Kan bukan begitu. Ini pemikiran yang aneh menurut saya. Dari Tuhan itu. Itu menyalahkan Tuhan juga. Ya kan
karena saking banyaknya ibadah saya tegur sama Tuhan. Iya. Lagi ditegur, astagfirullah. Allah Akbar, Masya Allah. Coba maksud begini, ketika saya menjelaskan itu dan itu masuk ke dalam hati, itu betul-betul merasakan asli. Merasakan. Artinya begini, Tapi tidak saat jadi imam ya. ya jadi siapapun. Jadi imam kabur. Pengen jadi Maksudnya imam, gimana pengen jadi jadi imam? makmum, pengen sendirian. Dihayati kan. Musyahadah itu tidak ada kaitannya dengan itu. Yang namanya musyahadah itu bukan dengan ranah zohiriyah, tapi batiniyah. Gitu Pak. Batiniyah itu begini, Allah, ini tangan yang menggerakkan adalah dirimu ya Allah, sehingga aku bisa sholat. Allah bisa melafatkan bacaan Allah itu engkau ya Allah, bersama dengan Tuhan. Makanya dalam urusan ihsan itu kan Nabi ngomongnya gimana? Anta budallaha Kan. ka'annaka tarahu Mm-mm. fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Pilihannya dua, melihat Allah atau dilihat Allah, kan begitu. Nah itu nuansa musyahadah seperti itu. Bukan berarti kemudian mata kita melihat Allah, bukan. Merasa bahwa diri kita dianugerahi untuk bisa melakukan ibadah dengan kekuasaan dan rahmat Allah, itulah musyahadah. Jadi bukan kita, bukan. Ketika Allahu Akbar sholat berapa rakaat pun, itu bukan kita, tapi Allah yang menggerakkan kita. Kalau masih, wah saya udah sholat, masih bermasalah itu. Gitu. Maka unsur dirinya. Apalagi ditambah dengan beban. Pada saat sholat, aduh kapan bisa bayar pinjol, gitu. Kapan bisa bayar tagihan. Kiai terakhir, bukan terakhir. Ya, penutup. Jadi sebenarnya mikirin ya manifestasi lah, Tuhan itu ada, kan Allah ada lafaz Allah. Apakah itu yang harus dipikir? Ini nih yang gerakin kita ini Allah. Allah yang pikiran kita maksudnya kemana gitu? Allah yang mana, Pak? Allah yang mahada membikin atau Allah yang di memolo? Nah, saya oke. Karena manusia kita. Jadi kalau kita diambil dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah atau dengan menyebut nama Allah gitu loh. Nah, Allah ini kan sebuah asma, Allah ini kan nama. Kalau kita lari ke sifatnya Allah, bahwa ada sifat Allah yang pertama itu wujud. Ada nama berarti ada wujud. Ada nama Mas Izin, ada wujud Mas Izin. Nah, persepsi nama dan wujud ini kalau dengan apa Allah itu sendiri seperti apa? Jadi ada konsepsi nur namanya, konsepsi cahaya. Nah ini semuanya ini dari Allah. Jadi kalau digambarkan yang paling zuhir itu namanya nurul asar. Nurul asar itu cahaya kemakhlukan. Cahaya kemakhlukan itu apa? Ya matahari, bulan, bintang, lampu, ini cahaya kemakhlukan. Nah, orang-orang yang hanya dipancari cahaya kemakhlukan, yang tampak hanyalah yang zuhir. Yang zuhir. Nah, kemudian ada di atasnya itu yang disebut dengan nurul af'al, cahaya af'alnya Allah. Maka ketika seseorang dipancari cahaya af'alnya Allah, orang itu akan menyadari betul bahwa semua gerakan, semua yang terjadi itu af'alnya Allah. Mas Izin duduknya begini, rohnya ini, saya duduknya begini, Mas saja. Nah, itu adalah af'al Allah. Dan tampak betul itu adalah pekerjaan Allah yang melakukan itu. Ketika orang dipancari nurul af'al. Ini agak panjang sedikit. Nah, di atasnya lagi ada yang disebut dengan nurul asma tadi, cahaya asma Allah. Asma Allah itu kan Allah itu sendiri, ya nama yang Allah sendiri mengatakan bahwa dia adalah Allah. Lalu kemudian di dalam zat Allah itu ada sifat Allah. Yang di dalam Al-Quran ada Asmaul Husna, nempel kepada zatnya. Lalu kemudian tampaklah asma itu dengan cahaya. Orang yang
dipancari cahaya Rahman misalkan, dia akan memandang siapapun makhluknya, pengen mukmin, pengen tidak mukmin, iya, iya sama aja. Itu makhluk Tuhan semua. Gus Dur misalkan, Gus Dur itu pengen sama orang Islam, sama non Muslim, itu ya dia bergaul, dan itu tidak ada sedikit pun rasa apa-apa di dalam hati. Kenapa? Karena dicahaya. Orang yang kelihatan asma, ya asma semua akhirnya, bahwa Allah yang menaikkan derajat seseorang, yang kelihatannya ar-rafi. Ada orang yang sedang dihinakan sama Allah, al-mudhil. Ada orang yang sedang diberikan rizki, ar-razzaq. Itu asma ar-razzaq yang kelihatan, asma. Nah, ada lagi agak ke atas, namanya nurus zat, dipancari zat Allah. Sudah Allah semua itu, karena asmanya sudah selesai menyatu dalam zatnya. Ya sudah, yang kelihatan ya Allah semua. Dalam tanda kutip yang melihat adalah batin ya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, ruh seseorang itu sedang diangkat bersama dengan Allah. Maka biasanya konsepsi tasawuf itu, kondisi yang seperti itu adalah fana, sirna, sampai dia sendiri tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Nah, itu konsepsi seperti itu muncul dari Al-Hallaj, muncul dari Siti Jenar gitu kan, yang mengatakan bahwa tidak ada, yang ada hanyalah aku adalah Allah, anal haq gitu kan, aku adalah Allah gitu. Kenapa? Karena memang fana kondisinya. Nah, setiap wali pasti akan mengalami proses fana yang seperti itu, walaupun kadarnya beda-beda ya, ada yang berapa tahun, ada yang berapa bulan, ada yang berapa hari mungkin gitu ya. Nah, itu karena dicahayai nur zat. Nah, agak ke atas lagi itu ada yang disebut dengan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, makomnya itu sudah bako namanya. Nah, makom bako ini adalah secara sisi kemanusiaan dia bertanggung jawab. Dia beristri, dia punya anak, dia bertanggung jawab, dia bekerja apa segala macam. Tapi sisi batiniahnya selalu bersama dengan Allah. Ada pertanyaan dia jawab Allah. Nah, itu bako namanya posisi nurun ala nur. Biasanya bako ini adalah makom daripada para mursyid. Nah, ini yang sudah mencahayai, makanya nurun ala nur. Orang-orang yang sudah bercahaya dan mencahayai orang-orang yang di sekitarnya. Nah, itu agak ke atas lagi, nama panjangnya. Ada nur Muhammadiyah, ada nur Ahmadiyah, paling puncak nur wajhi, cahaya wajahku kata Allah. Begitu. Nah, kalau nur Muhammadiyah ya alam semesta gitu kan, tercipta dari nur Muhammadiyah. Nur Ahmadiyah ya ruh gitu kan. Lalu kemudian nur wajhi, cahaya wajahku ya Allah itu sendiri gitu kan. Dari Allah Ahad, lalu kemudian nafakhtu fi min ruhi, terciptalah Ahmad, ruhnya namanya Ahmad, lalu kemudian terpancar nur Muhammad, jadilah alam semesta. Ya, itu prosesnya Pak. Ahmad Muhammad. Nah, Ahmad Muhammad itu nama di dunianya, Ahmadnya itu nama rohaninya. Makanya cahayanya disebut dengan Muhammad, nur Muhammad. Nur Muhammad. Iya. Nah, ruhnya Ahmad dari tiupan Ahad gitu. Begitu Pak. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan yang tadi disampaikan semuanya, itu sebetulnya di situ kita itu sedang menapaki di mana. Jangan-jangan masih di Nurul Asar saja nih. Makanya coba naikkan. Masih di titik terendah. Iya, masih di titik terendah. Maka titik ya, nol. coba dinaikkan di afal. Lihatlah loh, semua itu pekerjaan Allah semua. Termasuk engkau banyak hutang itu. Iya. Afalnya Allah. Afalnya Allah juga. Karena tampak itu yang menggerakkan, yang memberikan masalah ya apa. Itu Allah juga. Kita nerima akhirnya ridho begitu kan. Jawabannya harus dijawab itu. Ridho aku ya Allah. Nah itu. Nanti naik lagi. Seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah nih, sahabat Sang Langit, obrolan kita, bincang kita malam ini sangat seru sekali. Dari obrolan yang ringan, berawal dari beban hidup, permasalahan hidup, sampai ke konteks syahadat, sampai ke konteks nur. Dan ini hanya sebagian kecil mungkin yang baru-baru kita ungkap ya Kang. Mungkin nanti akan banyak sekali yang bisa kita bincangkan lagi, dan
tentunya Mas Ijin masih belum puas dengan pertanyaan-pertanyaannya, Ya, dengan saya bukan jawaban-jawabannya gitu loh. Masih belum mendapatkan klimaks. Saya bukan pemuas. Tapi kebetulan secara kebenaran mungkin secara kebetulan ya mungkin ini saya sendiri sudah menyiapkan sebuah puisi dari Kiai Haji Mustafa Bisri, yaitu atau biasa kita kenal Gusmus, dan sangat luar biasa sekali. Kebetulan ini berkaitan sekali dengan obrolan penutup kita di malam ini. Saya akan coba bawakan puisi dari Gusmus. Aku melihatmu tersenyum bersama embun pagi. Aku melihatmu bernyanyi bersama burung-burung. Aku melihatmu bergerak bersama mentari, bersama angin dan mega-mega. Aku melihatmu terbang bersama sekumpulan burung gereja. Aku melihatmu berenang bersama ikan-ikan dan lumba-lumba. Aku melihatmu meratap bersama mereka yang kelaparan. Aku melihatmu merintih bersama mereka yang kehausan. Aku melihatmu mengadu bersama mereka yang kesakitan. Aku melihatmu berdendang bersama ibu. Aku melihatmu berdendang bersama ibu yang menimang anaknya. Aku melihatmu melangkah bersama hamba yang berjuang menggapai citanya. Aku melihatmu dalam gelap. Aku melihatmu dalam terang. Aku melihatmu dalam ramai. Aku melihatmu dalam senyap. Aku melihatmu. Kau melihatku. Kiai Haji Mustafa Bisri, Gusmus. Assalamualaikum warahmatullahi